Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat Everhons dengan NIM akhir 222. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai subjek-subjek hukum internasional. Sebelum kita mengetahui apa saja subjek hukum internasional tersebut, lebih dulu kita mengetahui pengertian dari subjek hukum internasional tersebut. Menurut Martin Dixon menyatakan bahwa subjek hukum internasional adalah a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law. Yang artinya subjek hukum internasional merupakan sebuah badan atau entitas yang mampu memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional tersebut harus memiliki kecakupan hukum internasional utama atau the main international law capacities. Hal ini guna mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya atau international legal personality. Kecakapan hukum yang dimaksud yaitu mampu menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional dan nasional, menjadi subjek dari beberapa atau kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional, mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional, yang terakhir menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. Selanjutnya kita membahas subjek hukum internasional. Jadi subjek hukum internasional itu ada 7. Yang pertama negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional ICRC, yang kemudian ada Tahta Suci, yang selanjutnya ada belligerent atau pemberontak, yang selanjutnya ada TNC atau perusahaan transnasional, yang terakhir ada individu. Yang pertama kita akan membahas negara terlebih dahulu. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama, terpenting, dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional, karena negara memiliki semua kecakupan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebuah negara memiliki karakteristik yang disebutkan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1993 sebagai berikut. Yang pertama ada wilayah yang pasti. Ini merupakan persyaratan mendasar bagi adanya sebuah negara. Selanjutnya ada penduduk yang tetap, karena negara tidak akan ada atau eksis tanpa adanya penduduk. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang berdaulat, mampu menguasai organ-organ pemerintah secara efektif, serta mampu memelihara ketertiban dan stabilitas dalam negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya ada organisasi internasional. Organisasi internasional diakui sebagai subjek HI dan berhak menyandang hak dan kewajiban dalam HI setelah dikeluarkannya advisory opinion Mahkamah Internasional dalam kasus Reparation for Injured Suffered in the Service of the United Nations tahun 1949, di mana dan juga organisasi internasional sebagai subjek HI itu harus memiliki persyaratan, yaitu dibentuk dengan perjanjian internasional. Lewat perjanjian ini dapat diketahui apa nama organisasi tersebut, tujuan, fungsi, asas, kewenangan, sistem keanggotaan, sistem pemungutan suara, hak dan kewajiban anggota, dan juga organ-organ atau struktur dari organisasi tersebut. Selanjutnya yang kedua ada memiliki sekretariat yang tetap, yaitu tempat kedudukannya organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada Palang Merah Internasional atau ICRC. ICRC merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya merupakan palang merah nasional dari negara-negara di dunia yang berkedudukan di Swiss. ICRC menjadi subjek HI tidak lepas dari perannya yang besar dalam memberi pertolongan pada korban perang, khususnya pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Selain itu, ICRC memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur mengenai hukum perang dan hukum humaniter internasional. Meskipun menjadi subjek HI, ICRC ini memiliki ruang lingkup yang terbatas hanya pada bidang kemanusiaan dan perlindungan korban perang baik nasional maupun internasional. Yang selanjutnya ada Tahta Suci. Tahta Suci atau The Holy See ini berada di kota Vatikan. Kedudukan Tahta Suci sama dengan negara, dan juga karena faktor historis menjadikannya Tahta Suci ini sebagai subjek hukum internasional. Tahta Suci dan Italia menandatangani The Lateran Treaty pada tahun 1929, di mana
Perjanjian tersebut mengakui kota Vatikan sebagai negara yang merdeka di bawah kedaulatan Tata Suci. Selain itu, Tata Suci memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia serta menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Yang selanjutnya ada belligerent atau pemberontak. Belligerent dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional karena memiliki hak yang sama dengan apa yang dimiliki oleh subjek internasional lainnya. Pemberontak atau gerakan separatis yang disebut insurgen dapat dikatakan sebagai belligerent setelah mendapat pengakuan. Nah, untuk mendapat pengakuan ini, ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh insurgen. Yang pertama, terorganisir secara rapi dan teratur di bawah kepemimpinan yang jelas, menggunakan tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya. Yang ketiga, menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah di bawah kekuasaannya. Dan yang terakhir itu mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas TNC atau perusahaan transnasional. TNC merupakan perusahaan yang didirikan di suatu negara tetapi beroperasi di berbagai negara. TNC di era globalisasi ini memiliki peran tidak dapat diragukan lagi sebab dapat membuat perjanjian dengan negara tuan rumah, dapat mengintervensi atau mendikte negara di mana ia menanamkan modal. TNC dikatakan subjek hukum internasional ketika adanya dampak yang ditimbulkan di negara di mana negara tuan rumah. Kemudian hal ini bertujuan itu agar TNC dapat dibebankan tanggung jawab melalui pelaksanaan sebuah instrumen hukum internasional. Kemudian yang terakhir itu ada individu. Individu sebagai subjek HI terbatas pada dimungkinkannya individu tersebut dituntut di depan pengadilan internasional untuk bertanggung jawab secara pribadi atas nama sendiri terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang telah dilakukannya. Individu dapat dibebani, selain itu individu juga dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasional dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum internasional. Sekian pemaparan materi mengenai subjek-subjek hukum internasional dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.